Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang hadir di gereja pada pagi ini. Shalom juga bagi saudara-saudari yang kami kasihi yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kiranya sukacita damai sejahtera Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita sampai pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini di minggu ke-18 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Ibrani 2 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah dikatakan. Ada syair lagu rohani Batak seperti ini lagunya manginang. Songon solu name oleol mange oleol diulus ulus halogoi tudos tusi mangoluki siganu pari ditiki sohutanda dope Tuhani. Terkadang kita merasa kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah tahu Yesus itu adalah juru selamat. Tapi ternyata kita belum mengenal Dia. Seperti itulah yang terjadi kenyataannya pada jemaat Kristen Yahudi yang ada di Ibrani pada waktu itu. Mereka sudah menjadi Kristen, tetapi mereka belum mengenal sungguh-sungguh siapa Yesus itu. Itulah sebabnya mereka meoleol. Mereka gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran adat istiadat tradisi keyahudian. Sehingga sebab itulah penulis kitab Ibrani menekankan kepada mereka ditulis di ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Harus lebih teliti. Kalau di dalam Yakobus dikatakan ikon utu minggil dohita manangi-nangi, daripada mengatakan, kalau penulis kitab Ibrani ini mengatakan kepada jemaat pada waktu itu mereka harus lebih teliti, artinya mereka harus kritis menerima apa yang baik. Mulona denggan dipeop mai, dipakai mai di parnguluna, dipakai di dalam kehidupan. Tetapi kalau mereka melihat, mendengar yang tidak baik, tentu itu tidak boleh ditiru. Yang terjadi pada jemaat pada waktu itu adalah bagaimana ketika mereka di dalam goncangan iman, mereka ragu. Di dalam pergumulan mereka ragu akan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Kalau Yesus sayang, kalau Yesus ada, kenapa kami menderita? Kalau Yesus itu penyelamat yang maha kuasa, kenapa kami susah? Mungkin inilah yang menjadi pertanyaan kita setiap hari di dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan hidup.
Jujur mungkin kita pernah meragukan Tuhan. Tohodo Tuhani, tohodo adong gimana? Semakin saya dekat, semakin saya teguh berdoa, percaya memohon pertolongan Tuhan. Tapi kenapa beban hidup saya tidak selesai-selesai? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan topik minggu kita, keselamatan dalam Tuhan. Seperti apapun gelombang dunia ini, arus pencobaan datang silih berganti. Ketika orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya tidak akan pernah ragu. Danggang guru hatta. Biarlah pergumulan ini boleh datang, tetapi orang percaya akan mengatakan suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bukankah ketika kita selesai menyelesaikan persoalan di dalam kehidupan kita, kita mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru, pengetahuan yang baru? Itu sebab dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ketika kita menghadapi persoalan yang sama lagi di kemudian, kita tidak takut. Ngatamat ausiani. Ikonido. Kita harus mengatakan itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak lagi mau dieol-eolkan oleh gelombang kehidupan. Kita tidak lagi diganggu oleh pergumulan hidup kita. Karena apa? Karena hanya orang hidup yang mengalami pergumulan. Karena orang yang hidup yang mengalami banyak kesusahan, kesulitan di dalam hidup. Anggo naung modingi dang diaibe. Sudah selesai. Jadi kalau kita masih bergumul, kalau kita masih susah, kalau kita masih sedih, wajar. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini menuntut kita untuk terus setia kepada Dia. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Bukankah demikian dikatakan di Matius 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah seruan Yesus supaya kita tidak bersandar pada dunia ini. Supaya kita tidak bersandar pada kekuatan-kekuatan dari dunia ini. Boleh saja kekuatan dunia, boleh saja kemegahan indahnya dunia ini membuat kita bersuka cita, membuat kita merasa tenang. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah sementara. Satu kindoi alai nama noktong, yang kekal adalah pertolongan yang datang dari Tuhan. Dan adung nabui mangucati, tidak ada yang bisa mengganggu gugat, mengambil, tidak. Dan keselamatan itu sudah diberikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Semua kita sudah punya tiket. Tiket ke sorga sudah kita pegang sekarang. Sama seperti kita beli tiket bioskop. Kita punya tiket ini beli secara online atau bagaimana caranya menunggu nonton film, nunggu filmnya tayang, mungkin kita menunggu. Kita sudah pegang tiket, sudah siap untuk menonton. Tapi kalau kita tidak pergi ke gedung bioskop, apakah kita bisa menonton? Tidak bisa. Tiket keselamatan yang sudah diberikan Yesus, yang sudah kita pegang ini, harus kita pegang terus sampai Maranatha tiba. Sampai Kristus datang kedua kalinya. Ini kita pegang di dalam perjalanan hidup kita. Tapi ketika gelombang itu datang, ketika kita di atas solu, di atas kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut, mungkin tiket ini akan terlepas karena keraguan kita. Kita melepaskan lalu kita memegang yang lain, maka kita tidak beroleh keselamatan. Bukankah itu dikatakan di ayat 2? Sebab firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Dan taruli hita amangina. Keselamatan itu sudah kita pegang.
Tetapi ketika kita melepaskannya, maka semua akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tiketlah itu untuk kita, untuk sampai ke surga nanti. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kalau di dalam Ibrani dikatakan Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tahu sauh? Sauh itu adalah jangkar. Kapal ada jangkarnya. Kalau kapal berhenti, ketika jangkarnya tidak dijatuhkan ke laut, maka kapal itu tidak akan bisa tetap di dermaga. Dia akan pergi di bawah air. Oleh karena itu jangkarnya, sauhnya harus dijatuhkan supaya kapal itu hot, tetap di tempat. Seperti itulah hidup kita. Kita harus menaruh sauh pengharapan kita itu kepada Tuhan. Supaya apapun yang terjadi di dalam hidup tidak akan membuat kita terjatuh, bahkan terhilang. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, keselamatan hanya daripada Tuhan. Carilah Tuhan ketika engkau sedang susah. Carilah Tuhan ketika engkau sedang berbeban berat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dulu kita mungkin seperti orang Ibrani ini, meoleol, ganggu, ditiki sohutanda dope Tuhan ini. Ya oke lah, kita belum mengenal Tuhan, kita tidak tahu kalau Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah seorang anak sungguh-sungguh percaya kepada orang tuanya? Lompat nak, waktu kecil anak kita kan? Dan dong dia biari, ada bapakku kok. Lompat dia dari satu tempat untuk kegendongan bapaknya. Mungkin harus seperti itulah hidup kita. Percaya seutuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan pernah unang ganggu rohata. Posma rohata manginang. Ikon donganon ni Tuhani dohita. Urupan ni Tuhani dohita menghadapi akan masa di parngolota. Dia Allah yang kekal. Dari dulu, sekarang, dan sampai masa yang akan datang. Dia tetaplah Allah yang setia. Oleh karena itu, mari kita hadapi hidup kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun pahit, sekalipun membuat kita terluka, sekalipun membuat kita jatuh, bangkitlah. Lihatlah terang kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jalani hidup dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan akan dapat keselamatan. Saya mau mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu yang sangat menguatkan hati kita. Ini lagu bapak saya dulu waktu saya masih kecil dan mungkin lagu orang tua kami di sini dan terus menjadi lagu pengharapan bagi kita bagaimanapun kehidupan kita. Ketika kita berpegang, ketika kita terus bersandar hanya kepada Tuhan, maka kita tidak akan tenggelam dan kita akan selamat. Boleh dibantu Bang Ivan? Nanggu malucang akalau. Kita boleh bernyanyi semua. Look
kita di Bagasan Pakirimon. Bukankah surga tujuan hidup kita? Peganglah tiket keselamatanmu. Berjalanlah di jalan kehidupan. Hadapi tantangan. Kuatkan hati di dalam pengharapan kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama sampai di tujuan perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhanlah keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.